Saya pernah berbicara dengan seorang tokoh, kebetulan tidak sengaja ketemu di musim haji. Beliau di sebelah saya, kemudian salah satu tokoh yang dikenal gitu ya. Kemudian beliau mengatakan setelah salaman nama saya, habis sholat subuh lalu dia bilang, kenapa Ustadz Khalid teman-teman salafi atau teman-teman sunnah ini suka sekali menyalah-nyalahkan ibadah kami. Dan seterusnya, dia sebutkanlah beberapa syubhat-syubhat yang disampaikan, tapi intinya merasa terganggu dengan dakwah ini. Setelah selesai belum menyampaikan semua, terus saya mengatakan, antum sudah selesai? Dia bilang iya. Terus saya bilang, antum izinkan saya untuk menjawab ini? Dia bilang iya, silakan. Saya bilang yang pertama, bisa antum cari siapapun di antara ustadz yang dikatakan salafi atau sunnah, ya, yang biasa mengatakan atau dikatakan dakwah salaf itu, yang coba membawa masa memberhentikan amalia antum. Coba datangkan satu contoh saja. Kami juga punya masa di pengajian, datang ribuan orang dengar. Tapi belum pernah kami datangkan masa untuk memberhentikan amalia yang antum lakukan di masjid antum, di pesantren antum, di rumah antum, tidak pernah. Yang terjadi adalah di majelis kami, kalau ditanya, apa hukumnya maulid, apa hukumnya tahlilan, apa hukumnya begini dan begitu, kami jelaskan sesuai apa yang kami ketahui. Karena ditanya. Tidak ada tablik akbar khusus bahas masalah ini, tetapi hanya ditanya, kami jelaskan sesuai yang kami fahami. Kalau antum merasa itu benar, antum jalankan, silahkan. Masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Tapi jangan antum paksa kami untuk melakukan. Karena masing-masing berhujjah. Jadi tidak ada maksud dan tujuan kami untuk menyerang antum. Jangan difahami untuk menyerang. Karena tidak ada materi khusus membahas tentang masalah amalia antum, tidak ada. Kalau ditanyakan kami jelaskan. Dan itu hak kami menjelaskan di pengajian kami. Sebatas itu. Dan sekali lagi, tidak pernah ada pergerakan massa, memberhentikan atau yang tidak ada. Sama sekali. Dan itu hak kita masing-masing. Antum mengatakan boleh, kami mengatakan tidak boleh. Saling menghormati, selesai kan gitu. Konsepnya. Kami teman-teman salafi ini hanya butuh dalil. Saya bilang begitu, ini di rumah Allah saya menyampaikan ya, kepada beliau. Kami cuma butuh dalil. Ada dalil, antum akan temukan kami berada di saf pertama mengerjakan perbuatan tersebut. Apa saja, ini dalilnya, ini hadisnya, ini ayat Al-Qur'annya, ini perkataan sahabat. Kami langsung melakukan itu. Insya Allah kami yang pertama melakukannya. Tapi kalau tidak ada dalil, antum akan temukan kami paling jauh. Sudah sebatas itu. Terus dia balik tanya kepada saya, oh berarti teman-teman salafi cuma butuh dalil. Saya bilang iya, hanya itu saja. Oh kalau begitu nanti saya akan sebarkan. Fadhal, silahkan. Tidak ada yang tertutup kok, kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah, sehat walafiat. Para alim, para ulama, asatidz wal asatidah, teman-teman aswaja semuanya, mudah-mudahan majelis kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Telah kita simak tadi pernyataan dari dai Salafi Wahabi yang bernama yaitu Khalid Basalamah. Intinya beliau ini akan tetap mendakwahkan doktrin Salafi Wahabi karena merasa bangga atau merasa sudah hebat karena sudah memiliki banyak massa, ya seolah-olah sudah mampu untuk menandingi kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga dengan massa yang mereka miliki ini merasa hebat sehingga memiliki kekuatan untuk bisa menandingi dari kaum aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Khalid Basalamah tadi merasa bahwasanya amaliyah kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah atau amaliyah NU ini jangan sampai kemudian orang NU memaksa dari kelompok Salafi Wahabi. Dan pada intinya adalah Khalid Basalamah ini minta dalil.
minta dalil setiap amaliyah, setiap amalan apapun yang dilakukan harus serba dalil. Nah, ini yang perlu kita jawab, kesalahpahaman dari Khalid Basalamah tentang selama ini apa yang menjadi amaliyah kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu masyarakat Sunni, khususnya itu Nahdlatul Ulama. Nah, kami warga Nahdlatul Ulama atau kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah selama ini tidak pernah memaksa kelompok Salafi Wahabi untuk mengamalkan amalan yang kami lakukan, karena kita tahu amalan yang kami lakukan ini bukanlah sebuah amalan wajib, bukan bagian dari rukun Islam. Ini hanya sekedar amaliyah. Ya, amaliyah yang boleh dilakukan dan boleh untuk ditinggalkan. Dan kami warga Nahdlatul Ulama juga tidak mutlak harus mengamalkan ini. Kami faham ini. Karena kami yang mengamalkan tentu kami lebih tahu. Jangankan kepada Salafi Wahabi, kepada kami sendiri sesama NU, sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini kami juga tidak pernah memaksa tentang amalan-amalan kami. Seperti Yasin dan Tahlil, 7 hari mau datang monggo, tidak masalah, tidak berdosa. Mau sampai 3 hari juga boleh, tidak harus 7 hari. Ya. Nah, bahkan tidak mengandalkan pun juga tidak berdosa. Karena kami yang melakukan di acara kematian itu biasanya diminta oleh tuan rumahnya untuk bisa hadir diundang. Untuk hadir sampai 3 harinya ataupun sampai 7 harinya. Bukan karena kami minta untuk suguhan dari tuan rumah. Ini kesalahpahaman dari Salafi Wahabi karena mereka tidak mau datang di acara yasinan atau tahlilan sehingga gagal paham. Ya, salah paham dalam menyikapi apa yang kami lakukan. Kami merasa itu bukan sesuatu yang diwajibkan. Ya, dan tentunya afdal untuk dilakukan. Kenapa? Karena memang itu mengandung kebaikan. Apa yang kami lakukan memang ada memberikan kemaslahatan. Ini bukan yang fardu. Ya. Ini adalah bagian dari metode dakwah. Amalan-amalan yang bisa mendatangkan manfaat dan tentunya akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena yang dilakukan ini adalah bagian dari ayat-ayat Al-Quran. Seperti membaca Al-Quran. Seperti doa misalnya. Itu mengandung perintah dalam ajaran Al-Quran. Ya, perintah dalam ajaran Islam. Nah, maka perlu kami tegaskan kepada Khalid Basalamah, kami tidak pernah memaksa untuk kaum Salafi Wahabi untuk datang di majelis kami, mengamalkan apa yang kami lakukan. Silakan untuk lakukan apa menjadi amalan Anda. Nah, ini yang perlu saya sampaikan agar Khalid Basalamah tidak gagal paham. Ya. Kemudian tadi Khalid Basalamah juga yang mereka minta kaum Salafi Wahabi ini adalah semuanya serba dalil. Datangkan dalilnya. Loh, kami sudah banyak kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama kami, ya, para kiai kami dengan menjelaskan dengan gamblang tentang dalil-dalil amaliyah yang kami lakukan. Tapi jelas saja kelompok Salafi Wahabi menutup mata, menutup telinga, sehingga tetap saja sampai sekarang, sampai detik ini tetap teriak-teriak bid'ah, tetap menyesatkan, tetap menuduh sesat, menuduh syirik, kafir, musyrik dan sebagainya. Nah, ini artinya apa? Mereka memang tidak mau tahu. Ya, bukan hanya sekedar tidak tahu, tapi memang mereka tidak mau tahu, tidak mau menerima perbedaan umat Islam yang berbeda pemahaman, ya, berbeda organisasi, berbeda aliran. Nah, ini yang mereka menutup mata seolah-olah mereka lah yang pasti benar. Seolah-olah mereka lah yang sesuai dengan Rasulullah, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Nah, padahal kita tahu organisasi manapun, aliran manapun tentu semuanya dalam rangka hendak untuk menafsirkan Al-Quran sesuai dengan apa yang mereka pahami. Menafsirkan hadis Nabi apa yang mereka pahami. Apakah kemudian Salafi Wahabi ini tidak melalui proses penafsiran? Ya jelas, pasti melalui proses penafsiran. Yang juga bisa saja salah. Apa yang mereka pahami ini bukan berarti itu mutlak adalah memang apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam rangka untuk menafsirkan apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, menafsirkan apa yang menjadi kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah potensi untuk salah? Ya jelas, karena mereka tidak pernah hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah hidup dengan sahabat. Ya, jadi semuanya aliran, semuanya organisasi ini juga
memiliki relativitas, yang maha mutlak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah titik kemudian menimbulkan penafsiran-penafsiran dalam setiap kelompok Islam yang berbeda. Jadi menganggap apa yang diyakini benar ini adalah mutlak sesuai dengan kehendak Allah misalnya. Ini kesalahan. Kenapa? Seolah-olah dia sendiri menempatkan diri sebagai kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal jelas antara Allah dengan manusia ini sesuatu yang berbeda. Kalau Allah itu sudah pasti benar, kalau manusia tentu dia ada khilaf, ada lupa, ada kesalahan dan sebagainya. Nah, kalau kemudian serba dalil, kita pun juga sebenarnya bisa untuk membalik itu semua. Kalau memang harus dalil itu Al-Quran, Sunnah, dan apa yang dilakukan oleh sahabat. Coba kita cek. Misalnya dalil tentang Tauhid mana? Ya, sampai sekarang ini tidak ada dalil yang secara jelas. Ada dalil tentang Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW agar kita mengamalkan tentang Tauhid. Ya, uluhiyah, rububiyah, asma' sifat, tidak ada sama sekali dalil yang secara tekstual agar kita menggunakan Tauhid. Nah, selain tidak ada dalilnya Al-Quran, hadis maupun sahabat mengamalkan itu juga mengalami kerancuan, mengalami kerusakan secara makna. Kita tahu Tauhid itu sudah jelas satu, ya wahid. Kenapa kemudian harus dipecah menjadi 3? Kemudian mengatakan bahwasanya orang musyrik itu juga bertauhid. Ini jelas, ini kesalahan yang sangat fatal. Bahwasanya orang musyrik, orang kafir, orang jahiliyah itu bertauhid. Mereka hanya mengenal Allah, tahu namanya Allah. Tapi mereka tidak pernah bertauhid. Buktinya mereka juga menyembah berhala. Apakah kemudian kalau hanya sekedar kenal, tahu Tuhannya itu namanya Allah, kemudian apakah kemudian dia dikatakan orang yang bertauhid? Jelas salah. Ya. Tidak bisa dikatakan orang yang memiliki keimanan yang sempurna. Ya. Kalau dia belum mempraktekkan dengan ajaran Islam itu. Nah, ini jelas jauh beda antara umat Islam, orang beriman, dengan orang musyrik. Kok disamakan orang musyrik itu juga bertauhid? Nah, padahal tauhid ini sudah satu kesatuan yang tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Kenapa kemudian harus dipecah-pecah menjadi 3? Tidak ada dalilnya manapun, baik itu Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Nah, ini tidak ada sama sekali. Kenapa kemudian Salafi Wahabi menganggap itu sebuah kebenaran? Nah, padahal itu kita jelas, kita semuanya paham bahwasanya tentang Tauhid ini adalah murni, mutlak buatan dari Ibnu Taimiyah. Hasil filsafat, hasil perenungan, hasil otak-atik matuk dari Ibnu Taimiyah. Jadi hanya menggunakan nalar logika, akalnya, sehingga membuatlah Tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Yang itu tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka jelaslah kalau kemudian Khalid Basalamah menuduh apa yang kami amalkan adalah sebab bid'ah, kami juga bisa mengatakan bahwasanya Tauhid itu juga murni bid'ah, buatan dari Ibnu Taimiyah. Justru malah ini sangat parah sekali. Kenapa? Karena bid'ah ini bukan hanya sekedar amaliyah yang bersifat furu'iyah, tapi ini adalah hal yang pokok, yang usuliyah. Karena di bidang tauhid. Padahal Islam datang ini dalam rangka untuk memurnikan ajaran tauhid dari proses penyembahan berhala atau pagan. Nah, di mana ajaran nabi-nabi terdahulu adalah menyerukan tentang kejahatan dari syirik, mengajak kepada agama tauhid. Tapi kenapa kemudian Ibnu Taimiyah dan pengikutnya seperti Salafi Wahabi ini membagi tauhid menjadi 3? Ini sebuah penyesatan, penyimpangan yang paling parah. Kenapa? Karena ini di bidang tauhid. Nah, itu. Nah, kemudian Khalid Basalamah juga mengatakan, ya kami perlu untuk meyakini apa yang kami lakukan. Kami diberikan kebebasan untuk menyampaikan. Nah, memang dai Salafi Wahabi ini tidak membubarkan kajian kami, tapi mereka menyerang secara langsung melalui media sosial dan sebagainya, melalui ceramah-ceramah mereka
inilah yang dikatakan sebagai menimbulkan provokator atau provokasi. Kenapa? Karena bagian dari ujaran kebencian. Bukan itu ujaran kebaikan, tapi justru ujaran kebaikan walaupun belum mengarah kepada tindakan fisik. Kalau suatu saat nanti mereka menjadi mayoritas, Salafi Wahabi tentu akan melakukan tindakan secara fisik, ngajak perang dan sebagainya, sebagaimana yang terjadi di negara-negara Timur Tengah, konflik antara Sunni dengan Wahabi. Nah, karena mereka minoritas, ya pasti saatnya menggunakan mulut-mulut mereka yang begitu kotor, begitu keji. Nah, mereka minoritas saja sudah berani menghina. Ya, kan kami bebas untuk berbicara. Iya, tapi ini sebuah penghinaan. Seharusnya mereka menghormati itu, walaupun tidak mengarahkan kepada hal yang fisik. Sampaikan sesuai dengan apa yang diyakini. Misalnya kami meyakini kelompok Salafi bahwasanya amalan ini bid'ah sehingga kami tidak melakukan. Nah, seperti itu. Tapi jangan hanya sebatas itu, tapi sampaikan juga kepada jamaahnya bahwasanya ternyata saudara-saudara kami seperti NU itu juga memiliki dalil yang memiliki kekuatan. Mereka mengamalkan juga berdasarkan dalil. Selesai seharusnya seperti itu. Sehingga dianggap atau diakui bahwasanya Nahdlatul Ulama itu adalah bagian dari saudara, bukan untuk dimusuhi. Apalagi melakukan perkataan-perkataan keji. Jelas itu sudah masuk ranah ujaran kebencian. Ya, penghinaan. Kenapa? Karena ini dilakukan oleh mayoritas umat Islam. Ya, mayoritas Nahdlatul Ulama. Kalau mereka suka menyebarkan kebencian seperti itu, maka kami balas juga dengan yang lebih tegas. Nah, maka kalau mereka kemudian dihentikan, kemudian seolah merasa terzalimi, ya playing victim, ya seolah-olah mereka dilarangi dakwahnya, padahal jelas mereka menyebarkan kesesatan, ya menyebarkan doktrin sehingga memonopoli kebenaran, tidak mengakui perbedaan-perbedaan kelompok yang lain. Seharusnya mereka menghargai, menampilkan pendapatnya, tapi juga mengambil pendapat-pendapat lain yang itu menjadi keyakinan atau pendapat dari saudara umat Islam yang lainnya. Ini kami sudah lama sesama organisasi, misalnya seperti LDII, kemudian Jamaah Tabligh, Muhammadiyah. Tapi kenapa kami tidak saling serang? Kenapa kami tidak saling memuji? Kenapa? Karena mereka tidak menyerang amalan kami, padahal jelas Muhammadiyah ini juga tidak mengamalkan tentang tahlilan, tapi mereka tidak ekstrim, tidak menyerang di media sosial. Ya, mereka meyakini apa yang mereka lakukan, tidak mengamalkan tahlil, tapi mereka juga mengambil atau menempatkan pendapat-pendapat Nahdlatul Ulama ini juga pendapat yang harus dihormati, bukan malah menyingkirkan, bukan hanya malah menghapus pendapat yang lain. Inilah yang menyebabkan akhirnya sebuah bentuk penghinaan, mencela. Nah, itu. Maka sudah sangat tepat kalau mereka tidak dihentikan mulut-mulut mereka ini, yang tentunya akan menyakiti kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, umat Islam yang terbesar di Indonesia. Tentu kami juga memiliki cara yang tegas untuk menghentikan mulut-mulut mereka ini. Bagaimana caranya? Yaitu kita tolak kajian mereka. Kalau ini terus dilakukan mereka, ada suatu masa, suatu saat nanti akan terjadi perang besar antara Sunni, kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Wahabi. Itu sebagaimana yang sudah terjadi di negara Timur Tengah. Maka harapan kita jangan sampai itu terjadi. Tapi kalau Salafi Wahabi masih nantang-nantang, ya mereka jual, kami borong, kami siap sedia. Kami Nahdlatul Ulama bukan hanya menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kami juga menjaga Indonesia. Jangankan untuk bersaudara dengan sama muslim yang mereka wajib atau mereka layak untuk dihormati, layak untuk diberikan toleransi, kepada kami non-muslim juga kami sangat toleransi. Kemudian teriak-teriak sebagai saudara muslim, kenapa melarang pengajian? Lah, kalian sendiri kenapa kemudian mencaci maki amalan kami? Kenapa kami kok tidak membenci non-muslim? Misalnya kami bersaudara, mereka non-muslim tidak pernah menghina, menghujat amalia kami. Nah, itulah kenapa kemudian kami tegas. Kenapa? Karena mulutnya yang itu menyebarkan kebencian. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kelompok Salafi Wahabi bisa bertaubat dari kedengkian mereka, penghinaan mereka kepada kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan menambah keyakinan kita, kemantapan kita
dalam berpegang teguh kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara-saudara kita, seluruh kita, anak keluarga kita, keturunan kita semuanya selamat dari fitnah kelompok sesat seperti Salafi, Wahabi. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.